Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi terkait kualitas, profitabilitas, dan daya saing. Kelompok kami terdiri dari 2 orang, yaitu saya sendiri, Vektra Widya Surya Putra, NIM G93218103, dan juga teman saya, Nurlita Triwahyuni Tias, NIM G93218097. Kualitas, profitabilitas, dan daya saing. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kualitas, profitabilitas, dan daya saing yang terdapat di slide 1. Kualitas sendiri dari segi definisi konvensional merujuk pada karakteristik langsung dari suatu produk yang terdiri dari keandalan, estetik, dan performance. Dari segi definisi strategi, kualitas dinyatakan sebagai segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan dan kebutuhan para konsumennya. Sedangkan profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan aset, modal, saham tertentu. Profitabilitas dapat dinilai melalui berbagai cara tergantung pada laba dan aktiva atau modal yang akan diperbandingkan satu dengan yang lainnya. Sedangkan daya saing adalah konsep perbandingan dan kinerja perusahaan, subsektor atau negara untuk menjual dan memasok barang atau jasa yang diberikan dalam pasar. 5 kekuatan faktor persaingan. Pada dasarnya suatu perusahaan menghadapi 5 kekuatan faktor persaingan seperti yang dikemukakan oleh Porter, yaitu yang pertama, pesaing dalam industri yang sama, yang kedua, bargaining power pemasok, yang ketiga, bargaining power pembeli, yang keempat, ancaman pendatang baru, dan yang kelima, ancaman dari produk substitusi. Adapun faktor-faktor penentu dari kelima persaingan tersebut yaitu 1. Faktor dari penentu persaingan. Yang pertama, pertumbuhan industri, yang kedua, biaya tetap atau nilai tambah, yang ketiga, biaya kelebihan kapasitas intermiten, yang keempat, diferensiasi produk, yang kelima, identitas merek, yang keenam, biaya beralih pemasok, yang ketujuh, konsentrasi dan keseimbangan, yang kedelapan, kompleksitas informasi, yang kesembilan, ragam pesaing, yang kesepuluh, corporate stakes, yang ke-11, hambatan keluar. Yang kedua yaitu faktor dari perintah masuk. Yang ke-1, skala ekonomis, yang kedua, diferensiasi produk, yang ketiga, identitas merek, yang keempat, biaya beralih pemasok, yang kelima, kebutuhan modal, yang keenam, akses ke dalam jaringan distribusi, yang ketujuh, keunggulan biaya absolut, yang kedelapan, kebijakan pemerintah, yang kesembilan, expected retaliation. Dan faktor-faktor dari penentu kekuatan pemasok, yang ke-1, diferensiasi input, yang kedua, biaya beralih pemasok dari pemasok dan perusahaan dalam industri, yang ketiga, adanya input substitusi, yang keempat, konsentrasi pemasok, yang kelima, pentingnya volume penjualan bagi pemasok, yang keenam, biaya relatif terhadap pembelian total dalam industri, yang ketujuh, dampak input terhadap pembelian total dalam industri, yang kedelapan, ancaman integrasi ke depan relatif terhadap ancaman integrasi ke belakang oleh perusahaan dalam industri. Dan faktor-faktor penentu ancaman dari produk substitusi. 1. Harga dan kinerja produk substitusi. Yang kedua, biaya beralih pemasok. Yang ketiga, kecenderungan pembeli terhadap produk substitusi. Dan yang terakhir yaitu faktor-faktor dari penentu kekuatan pembeli. Yang ke-1, penentu posisi bargaining power pembeli.
konsentrasi pembeli dibandingkan dengan konsentrasi perusahaan. Yang kedua, volume pembeli. Yang ketiga, biaya beralih pemasok dari pembeli relatif terhadap biaya beralih pemasok dari perusahaan. Yang keempat, informasi pembeli. Yang kelima, kemampuan melakukan integrasi balik. Yang ketujuh, produk substitusi. Yang ke-8, pull through. Dan yang kedua yaitu kepekaan harga. Yang ke-1 harga atau total pembelian. Yang kedua diferensiasi produk. Yang ketiga identitas merek. Yang keempat dampak atas kualitas atau kinerja. Yang kelima laba pembeli. Yang keenam insentif pengambilan keputusan. Persaingan yang semakin kompleks dalam satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya menyebabkan perusahaan harus selalu berusaha meningkatkan kualitas agar dapat memenuhi kepuasan para pelanggan. Kualitas yang harus dipenuhi harus dilihat dari sudut pandang pelanggan. Demikian pula penerapan TQM dalam perusahaan harus menitik beratkan pada sudut pandang untuk mencapai kepuasan para konsumen. Sesuai perspektif TQM terhadap kepuasan pelanggan, bahwa pelanggan merupakan penilaian terakhir dari kualitas, sehingga prioritas utama dalam jaminan kualitas adalah memiliki piranti yang handal dan sahih mengenai penilaian konsumen terhadap perusahaan. Maka dibutuhkan kerangka manajemen kualitas yang didasarkan pada dua alasan pokok. Yang ke-1, orientasi pemasaran. Yang kedua, orientasi internal perusahaan. Orientasi pemasaran sendiri yaitu perusahaan harus berusaha memenuhi semaksimal mungkin kebutuhan dan persyaratan yang ditetapkan oleh pelanggan. Di samping itu, perusahaan juga harus berupaya meningkatkan pangsa pasar, efisiensi, serta produktivitas. Dan yang kedua, orientasi internal perusahaan, yaitu perusahaan harus berusaha menghindari loss, spill, waste, dan scrap. Selain itu, juga memaksimalisasi usaha karyawan, penghematan energi sumber daya manusia, dan mengidentifikasi peluang pemecahan masalah. Suatu perusahaan harus memiliki kualitas yang superior. Bila kualitas yang dihasilkan oleh suatu perusahaan superior dan pangsa pasar yang dimilikinya besar, maka profitabilitasnya akan terjamin. Dengan demikian, kualitas dan profitabilitas saling berhubungan erat. Perusahaan yang menawarkan produk jasa yang superior pasti dapat mengalahkan pesaingnya yang hanya menghasilkan kualitas yang inferior. Kualitas sendiri juga dapat mengurangi biaya. Pengurangan biaya ini akan memberikan keunggulan kompetitif berupa peningkatan profitabilitas dan pertumbuhan. Kemudian dua faktor ini dapat memberikan sarana dan dana bagi investasi lebih lanjut dalam hal perbaikan kualitas. Adapun manfaat kualitas bagi perusahaan yang superior sebagai berikut. 1. Loyalitas pelanggan yang lebih besar. 2. Pangsa pasar yang lebih besar. 3. Harga saham yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, produktivitas yang lebih besar. Semua manfaat tersebut akan meningkatkan daya saing yang berkelanjutan dalam organisasi dan mengupayakan pemenuhan kualitas yang bersifat customer driven. Dalam jangka panjang, perusahaan yang seperti itu akan tetap survive dan terus menghasilkan laba dalam keadaan apapun. Komponen penunjang daya saing. Dalam suatu sistem perekonomian, daya saing perusahaan dipengaruhi oleh kondisi makro seperti sistem politik, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Pada umumnya, kekuatan suatu negara juga dipengaruhi oleh daya saing dan kekuatan-kekuatan perusahaan yang ada di negara tersebut. Dalam konteks suatu negara, indikator status daya saing yang sering digunakan adalah 1. Standar hidup, biasanya berupa Gross National Product atau GNP.
per kapita. Yang kedua, investasi, yaitu persentase GNP yang ditanamkan dalam sektor pendidikan, peralatan, fasilitas, dan riset pengembangan. Yang ketiga yaitu produktivitas pemanufakturan, yaitu jumlah output yang dihasilkan oleh setiap karyawan pada sektor manufaktur. Yang keempat, perdagangan, yaitu pertumbuhan ekspor dan surplus perdagangan. Terdapat beberapa komponen dasar dalam mendukung peningkatan daya saing. Yang pertama, kebijakan industri, yang kedua, teknologi, yang ketiga, sumber daya manusia. 1. Kebijakan industri. Untuk menciptakan keunggulan yang kompetitif dan yang berkelanjutan diperlukan kerjasama yang harmonis antara pemerintah dan sektor swasta. Hubungan ini dituangkan dalam kebijakan industri yang bertujuan untuk menyediakan insentif yang dapat mendorong bisnis untuk berperilaku yang mengarah pada peningkatan daya saing dan menyingkirkan rintangan-rintangan yang mengurangi daya saing. Komponen yang diperlukan dalam kebijakan ini yaitu 1. Investasi dalam penelitian dan pengembangan, yang kedua, perluasan sektor industri, yang ketiga, pemantauan praktik-praktik pemanufakturan terbaik, yang keempat, investasi dalam infrastruktur teknologi tinggi, yang kelima, alih teknologi, yang keenam, ekspor industri, yang ketujuh, reformasi dan investasi pendidikan, yang kedelapan, intensif pajak. Yang kedua, teknologi. Teknologi merupakan penjemahan fisik dari pengetahuan. Di dalam lingkungan yang kompetitif, di mana pengetahuan menduduki peranan vital, teknologi yang dirancang dengan baik guna memperluas kemampuan manusia dalam meningkatkan daya saing organisasi. Produktivitas dan kualitas perusahaan kecil di Jepang dipacu melalui proses adopsi teknologi manufaktur yang maju sehingga dapat meningkatkan daya saing secara efektif. Teknologi sendiri memberikan daya saing di pasar global bagi negara Jepang. Antara lain CNC Machine Tools, yang kedua Assembly Robots, yang ketiga Automated Warehouse Equipment, yang keempat Material Handling Robots. Dan faktor komponen yang ketiga yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang paling bernilai tinggi dalam peningkatan daya saing. Hal ini terlihat dari pengalaman Jerman dan Jepang ketika bangkit dari kehancuran pasca Perang Dunia Kedua. Kedua negara ini tidak memiliki banyak sumber daya alam. Mereka lebih banyak memiliki penduduk sehingga mereka memutuskan untuk mengembangkan dan mengorganisasi sumber daya manusia sebagai upaya membangkitkan ekonomi mereka. Adapun strategi yang dapat dipelajari dari kedua negara ini dalam mengelola sumber daya manusia sehingga dapat meningkatkan daya saing antara lain: 1. Kerjasama di antara perusahaan, tenaga kerja, dan pemerintah. Dalam hal ini, pelaku bisnis harus bekerja sama dengan pelaku ekonomi lainnya, serta berupaya menghubungkan tujuan pribadi dengan kepentingan negara yang lebih besar secara keseluruhan. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tinggi. Cara yang ditempuh oleh kedua negara ini dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan cukup berbeda. Jerman menggunakan program magang yang sangat terstruktur, sedangkan Jepang mengandalkan pendidikan dasar dan lanjutan yang dilengkapi dengan pelatihan yang bersifat industry based. Dan yang ketiga, yaitu keterlibatan dan empowerment karyawan. Karyawan dilibatkan dalam fungsi-fungsi yang meliputi penentuan jam kerja, pengenalan teknologi baru, penetapan tingkat kompensasi, perencanaan sumber daya manusia, perancangan pekerjaan, dan pengadaan pelatihan. Dan
Faktor yang keempat yaitu kepemimpinan pada setiap level. Kepemimpinan yang terdapat pada setiap level dan pelatihan kepemimpinan disediakan selain untuk para manajer, juga untuk para karyawan frontline yang berguna dalam meningkatkan kualitas keterlibatan karyawan dalam usaha perbaikan terus-menerus dari perusahaan itu sendiri. Yang kelima, kerjasama dalam tim. Kerjasama dalam tim dalam hal ini karyawan dilakukan dalam berbagai aspek seperti perencanaan dan perancangan pekerjaan. Pengenalan teknologi baru dan penetapan tingkat kompensasi juga dilakukan oleh tim tersebut yang melibatkan wakil dari tenaga kerja dan manajemen. Budaya kualitas sebagai penunjang daya saing. Menurut Gotts dan Davis, budaya kualitas adalah sistem nilai organisasi yang menghasilkan suatu lingkungan yang kondusif bagi pembentukan dan perbaikan kualitas secara terus-menerus. Adapun karakteristik umum organisasi yang memiliki budaya kualitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, perilaku sesuai dengan slogan. Yang kedua, masukan dari pelanggan secara aktif diminta dan digunakan untuk meningkatkan kualitas secara terus-menerus. Yang ketiga, para karyawan dilibatkan dan diberdayakan. Yang keempat, pekerjaan dilakukan dalam suatu tim. Yang kelima, manajer level eksekutif diikutsertakan dan dilibatkan, tanggung jawab kualitas tidak didelegasikan. Yang keenam, sumber daya yang memadai disediakan dimanapun dan kapanpun dibutuhkan untuk menjamin perbaikan kualitas secara terus-menerus. Yang ketujuh, pendidikan dan pelatihan diadakan agar para karyawan pada semua level memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas secara terus-menerus. Adapun unsur dari budaya kualitas sebagai penunjang daya saing sebagai berikut. Yang pertama, mekanisme perubahan budaya. Terdapat beberapa hal yang harus dipahami dalam melakukan perubahan budaya. Antara lain, yang pertama, pahamilah sejarah terciptanya budaya yang sudah ada. Yang kedua, jangan memusuhi sistem yang sudah ada, tetapi perbaikilah. Yang ketiga, bersiaplah untuk mendengarkan dan mengamati. Yang keempat, libatkan setiap orang yang dipengaruhi oleh perubahan. Lalu unsur yang kedua, yaitu penolakan terhadap perubahan budaya. Penolakan terhadap perubahan adalah perilaku organisasi normal. Diibaratkan organisasi adalah sebuah organisme biologis, maka perubahan adalah makhluk asing di luar organisme. Sementara, organisme adalah organisasi yang akan berubah. Di dalam organisasi biasanya terdapat pendukung perubahan dan penentangnya. Pendukung perubahan berfokus pada manfaat yang diharapkan terjadi dari adanya perubahan. Sementara penentangnya berfokus pada ancaman yang dirasakan atas status keyakinan, kebiasaan, dan keamanan mereka. Lalu unsur yang ketiga adalah pembentukan budaya kualitas. Dalam mengubah budaya organisasi dari yang tradisional menjadi budaya kualitas, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi perubahan-perubahan yang dibutuhkan. Yang kedua, menuliskan perubahan-perubahan yang direncanakan. Lalu mengembangkan suatu rencana untuk melakukan perubahan. Yang keempat, memahami proses transisi emosional. Yang kelima, mengidentifikasi orang kunci dan menjadikan mereka pendukung perubahan. Yang keenam, menerapkan hearts and minds approach. Dan yang ketujuh, menerapkan strategi courtship, yaitu kemesraan. Dan yang terakhir adalah memberikan dukungan. Lalu sebab selanjutnya adalah ISO 9000 dan daya saing. ISO 9000 adalah suatu rangkaian dari 5 standar mutu internasional. Standar pertama, ISO 9000 merupakan suatu peta jaringan yang memberikan definisi, dasar, dan konsep-konsep, serta menerangkan bagaimana suatu perusahaan memilih dan menggunakan standar-standar yang lain dalam seri tersebut. Tujuan dari standar ISO 9001, 9002, dan 9003 adalah untuk memberikan jaminan kualitas dalam hal kontraktual dengan pihak luar. ISO 9000 hanya terdiri atas daftar persyaratan, tanpa menentukan bagaimana harus memenuhinya. Daftar persyaratan sertifikasi ISO 9000 meliputi yang pertama, Management Responsibility. Yang kedua, Quality System Documentation. Yang ketiga, Contract Review. Yang keempat, Design Control. Yang kelima, Inspection and Testing. Yang keenam, Calibration. Yang ketujuh, Internal Auditing. Yang kedelapan, Handling of Rejected Products. Dan yang terakhir, Corrective Action.
Manfaat yang didapatkan perusahaan apabila mendapat sertifikasi ISO 9000 adalah diperolehnya jaringan yang lebih besar untuk memasuki pasar luar negeri dan memiliki kesesuaian dengan pemasok dari luar negeri. Lalu yang terakhir adalah studi kasus. Salah satu perusahaan Indonesia yang sudah memenuhi ISO 9001 adalah PT Adikarya Tbk atau dapat disingkat dengan ADI. Adalah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi di Indonesia. Perusahaan yang didirikan pada tahun 1960 ini bermarkas di Jakarta. Pada tanggal 1 Juni 1974, ADI menjadi perseroan terbatas berdasarkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Perusahaan ini memiliki beberapa penghargaan seperti Annual Report Award atau ARA pada tahun 2004-2008, Indonesia's Most Admired Company atau IMAC pada tahun 2008, 2009, dan 2011, Indonesia Quality Award atau IQA pada tahun 2009, 2007, dan 2006, Zero Accident Achievement pada tahun 2008, ISO 14001 pada tahun 2004, OHSAS 18001 pada tahun 2007, dan juga ISO 9001 pada tahun 2008. Dengan ditingkatkannya kualitas produktivitas dalam divisi precast dan peralatan pada perusahaan ADI, maka perusahaan ini dapat menerapkan sistem manajemen mutu yang bersifat global dan dapat diterima oleh para konsumen. Penerapan sistem manajemen mutu dalam perusahaan ini mengacu pada standar ISO 9001, sehingga perusahaan ini mendapat penghargaan sertifikasi ISO 9001. Jadi, pada perusahaan ADI ini, mereka menerapkan kualitas manajemen yang baik pada precast dan peralatannya, sehingga mereka mendapatkan penghargaan ISO 9001. Dengan mereka meningkatkan dan juga mempertahankan kualitasnya, itu sama saja dengan mereka mempertahankan mutu mereka. Maka dari itu, dengan kata lain, perusahaan ADI sudah memiliki kualitas atau manajemen mutu yang baik dalam operasional perusahaan tersebut. Jadi, kualitas merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam sebuah perusahaan. Dengan kualitas yang baik, perusahaan dapat mempertahankan daya saing mereka untuk melawan kompetitornya. Dan juga dengan kualitas yang baik, perusahaan dapat meningkatkan profitabilitas mereka untuk menambah dan juga mempertahankan kualitas perusahaan tersebut. Maka perusahaan harus selalu mempertahankan dan juga meningkatkan secara terus-menerus kualitas perusahaan tersebut agar konsumen atau pelanggan selalu merasa puas dan perusahaan tersebut selalu mengungguli kompetitor yang lainnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.